HUD ya. Putus. Oke, ini modulnya yang sudah saya kasihkan ke teman-teman. Yang softnya saya upload di muka ya, bisa di muka ini. Yang kemarin yang Senin sudah dapat HUD-nya, cuman yang kebetulan yang datanya hari Kamis kok kemudian ada pandemi. Nanti pas kita praktek nanti saya kasih HUD-nya. Jadi teman-teman punya panduan yang bisa dipegang. Nah, kemudian saya hari ini akan menjelaskan secara terperinci tentang pemeriksaan sensor TPS, throttle position sensor. Nah, silakan teman-teman nanti diperhatikan betul, nanti kita akan diskusi lebih panjang lagi. Jadi sensor TPS ini adalah sebuah sensor yang dipasangkan pada gasoline engine atau pada mesin yang bekerja menggunakan sensor analog. Sensor ini digunakan untuk mengetahui posisi pedal gas yang nanti dimasukkan ke ECU, itu nanti akan menghitung berapa sih bahan bakar yang akan dimasukkan ke mesin. Nah, kemudian dalam sensor TPS lagi juga bekerja menggunakan sistem analog, makanya di sini adalah dia itu menggunakan rentang yang memiliki nilai 0 sampai 5 volt. Oke. Ya. Silakan teman-teman diperhatikan, nanti dari sini ada tugas, nanti akan saya nilai. Nah, sudah bisa terlihat ya? Ya. Nah, ini sensor ini saya berikan yang Avanza, desainnya ini yang kita pakai, nanti ada yang lain. Nah, jadi sensor ini bekerja, nah kita lihat dulu. Nah, kita akan kenalkan dulu bagian-bagiannya. Yang kemarin kelompok Mas Adi ini kemarin sudah praktek. Nah, nanti bisa dia. Jadi sensor TPS itu ada yang menggunakan 3 kaki, ada yang 4 kaki. Yang 3 kaki itu memiliki 3 terminal. Yang pertama di sini disebut dengan VTA, yang kedua E2, yang satu VC. Nah, VC itu apa? VC adalah terminal di mana nanti dia ada suplai tegangan dari ECU yang besarannya konstan, yaitu senilai biasanya 5 volt. Ya, kurang lebihnya 5 volt. Kalau yang masuk ke sensor VC atau terminal VC kurang dari 5 volt, misalkan 3 volt, atau terkurang jauh, nanti akan berpengaruh pada kinerja sensor sendiri. Makanya nanti dalam wiring, nanti ada pemeriksaan wiring. Nah, tapi karena kita sensor, kita fokus pada sensor dulu. Sedangkan E2 itu adalah bagian dari sensor yang berfungsi sebagai ground. Yang ketiga adalah VTA. Nah, ini yang dipakai oleh ECU sebagai informan atau informasi data, di mana ECU akan bekerja berdasarkan inputan ini. VTA nanti memiliki sinyal yang bervariatif tergantung pada pembukaan throttle valve. Karena throttle valve ini dia dihubungkan oleh pedal gas yang ada di kendaraan. Nah, yang baik seperti apa? Yang baik adalah sensor ini ketika kita buka dengan besarnya sinyal itu dia harus linear atau sebanding. Kalau dia tidak linear sebanding, itu kan bermasalah. Nah, akan kita lihat selanjutnya lagi. Nah, alat yang digunakan, kita menggunakan multimeter. Dalam multi itu ada banyak bagian yang digunakan. Satu, ada namanya ohmmeter. Namanya multi itu kan jamak atau banyak. Jadi, yang kita gunakan bisa satu menggunakan ohmmeter, yang kedua bisa menggunakan voltmeter. Tapi untuk voltmeter dan multi caranya berbeda.
kalau menggunakan voltmeter itu syaratnya kontak harus off, tidak boleh on. Kalau on bisa terbakar alatnya, tidak boleh. Harus kondisi off. Ini yang menjadi kata kuncinya. Nah, boleh nanti ketika ngukur boleh soketnya dilepas, bisa dipasang dan dilepas terserah. Nah, kalau dilepas langsung. Nah, kemudian kalau menggunakan voltmeter, perhatikan kita harus menggunakan rentang volt yang DC bukan yang AC. Pertama kita bisa menggunakan rentang 50 volt, maksudnya alat ini bisa mengukur 0 sampai 50 volt. Kemudian bisa turunkan kalau sudah mengetahui besarannya, baru skala itu boleh diturunkan. Nah, jadi untuk mengukur sensor TPS itu ada dua, ada yang menggunakan voltmeter, ada yang menggunakan ohmmeter. Nah, kemudian untuk kelas ini nanti kita akan terbagi menjadi beberapa part. Yang pertama nanti kita kan setengah jam nanti kita menjelaskan ini, kemudian kita off, kita buka lagi zoom-nya karena ini kan zoom gratisan. Nah, okay. Nah, kalau dia menggunakan ohm yang terminal warna merah atau plus dihubungkan ke E, kemudian yang COM ini ke VC. Kalau untuk yang menggunakan ohmmeter boleh bolak-balik terserah bebas. Nah, rentangnya ini 2,5 sampai 6 kilo ohm. Ya, ini. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang kita akan pelajari yang kedua seperti apa. Nah, yang kedua akan kita buka yang kedua. Nah, kita akan mulai. Nah, yang pertama yaitu pemeriksaan menggunakan multi tapi sectionnya menggunakan ohmmeter. Yang kedua, kita menggunakan sectionnya multi tapi menggunakan voltmeter. Nah, untuk memeriksa ini kontak harus on. Kunci kontak dalam kendaraan harus on. Nah, ya. Nah, jadi yang ini tidak boleh kebalik. Nanti dalam voltmeter dia ada kaki yang berwarna hitam digunakan untuk ground, kemudian yang merah berasal dari multi itu yang digunakan untuk plus. Nah, plusnya apa? Nah, kalau dalam TPS nanti bisa untuk mengukur VC dan VPM atau VC2. Ya.
Perhatikan. Jadi tatkala nanti mengukur TPS, itu tatkala nanti kita putar dari posisi menutup penuh sampai buka, dia harus linier atau sejalan. Nah, itu yang TPS yang baik. Jadi itu harus sejalan atau linier bahasanya. Nah, sekarang perhatikan selanjutnya lagi. Nah, oke, jadi itu bedanya antara TPS yang bermasalah dan TPS yang normal. Nah, untuk Patban, saya tutup dulu untuk Zoom-nya. Saya buka lagi, teman-teman masuk lagi. Mungkin nanti harus ada 20 mahasiswa yang masuk. Gitu ya, karena ini pakai Zoom yang free. Jadi biar lebih continue, saya tutup lagi, teman masuk lagi. Oke? Ya, stop dulu untuk recordnya.